Selamat pagi, shalom. Salam. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Kurang semangat Bapak Ibu yang di belakang masih belum ada suaranya. Saya katakan lagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan, kita saat teduh sebentar. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan supaya kita layak untuk memberikan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua berkat kemurahan bagi kami datang tempat ini. Semua karena anugerah Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali katakan, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini untuk memuji, menyembah, dan mengangkat nama-Mu. Tuhan, berkenan tahirkan kami, ampuni segala dosa kami, supaya kami layak untuk datang menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami berupa keselamatan dan kesehatan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkenan untuk memperhatikan ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan ini semuanya boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Berkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada setiap pelan-pelan yang melayani pada saat ini. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali ya. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Amin ya. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih sanggup kuat untuk bangkit berdiri buat Tuhan? Sanggup Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Sampai puji kembali. Terserah bagiku.
Masih diberkati Tuhan sampai saat ini? Amin. Masih semangat bagi berdiri? Setelah kita diberkati Tuhan, kita akan melompat tinggi bersama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita sekali katakan lagu apa ya? Saya lupa saya. Kita bersyukur bagi Tuhan saat ini. Kembali, mungkin ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, baik kesehatan, baik di dalam apapun. Saya persilakan tempat dan waktunya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami yang ingin memberikan cinta kasih Yesus terhadap kami. Ketika hari Senin kemarin, kami sebenarnya Senin kemarin itu udah sakitnya udah sangat sakit.
kepala pusing, tenggorokan udah sakit gatal, nggak ada rasanya, makan apapun di tempat kerja nggak ada rasanya. Saya udah pikiran saya, wah ini udah kena gejala virus yang baru, kata saya. Panasnya udah nggak naik, karena nggak mau turun, nggak mau, masih tetap ya. Tapi kami tetap kerja. Pas hari Senin itu jatah saya kerja itu untuk memandikan seekor anjing. Saya bekerja untuk melatih anjing, mengurus anjing. Ketika hari Senin itu saya sakit sebenarnya. Tapi apa? Saya bekerja bukan bekerja untuk orang lain, bukan bekerja untuk, tapi saya menganggap pekerjaan itu untuk Tuhan. Tapi saya kerja sampai saya mandikan seperti anjing piaraan saya sendiri, seperti anak saya sendiri masih kecil. Saya usaha, saya mandiin, sampai saya pakai itu alat pengering yang buat rambut orang itu. Tapi apa kata bosnya? Balik, kamu lagi sakit. Gak apa-apa kok, gak apa-apa Ci. Ini tugas saya, ini tanggung jawab saya. Terus saya mandikan, udah gitu. Hari Seninnya jatah membawa anjing jalan-jalan. Saya pergi ke alun-alun bawa anjing, ya lumayan anjingnya besar ya. Saya bawa jalan sampai ke alun-alun, keliling alun-alun, saya bawa jalan pulang. Hari Kemisnya saya begitu nggak tahan, akhirnya saya tidur. Pas saya tidur, teman saya satu kali, ya kamu pulang aja, jangan dulu. Saya nggak mau kalau nggak ada perintah dari bos saya untuk pulang, saya nggak akan berani pulang. Saya akan bekerja terus. Akhirnya teman saya itu bilang ke bos saya, Pak Ali, kata bosnya kamu boleh pulang hari ini, siang ini. Saya antarkan ya. Terus kata saya jangan, nggak usah diantarkan. Saya sanggup bawa motor sendiri. Apa yang terjadi ketika kami membawa motor besar? Saya bawa motor. Ketika saya belok di dekat pasar Seleko, itu mata saya udah udah nggak lihat apa-apa. Rasanya udah mau jatuh. Ketika mau belok ke kiri, nggak taunya di depan itu ada mobil yang parkir. Saya hampir nyamber mobil, ternyata puji Tuhan, Tuhan menyadarkan saya langsung saya rem langsung balik lagi gitu. Kalau enggak, apa jadinya saya? Akhirnya puji Tuhan bisa sampai ke rumah. Ketika sampai di rumah ya saya istirahat. Tadi pagi juga sebenarnya saya tidak masih merasakan badan saya ini sakit. Tapi apa? Saya belajar untuk taat, untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukannya ingin, tapi kita harus taat. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, mari kita lakukan dengan setia, dengan tulus hati kita. Maka itu saudara-saudara, kita kalau ikut Tuhan jangan ikut cuman sekedar ikut-ikutan, tetapi ikut dengan serius sampai Tuhan itu datang kedua kali. Itulah kesaksian kami, biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Ketika kita jatuh sakit, ketika kita jatuh percobaan apapun, kita jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih, itulah kesaksian kami. Terima kasih untuk kesaksiannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Mbak Intan yang dari Papua mungkin. Anak Papua ini sekarang. Shalom Bapak Ibu. Berkat Tuhan buat saya di tahun kemarin merupakan berkat yang luar biasa, karena saya nggak tahu ya, saya nggak sama sekali nggak ada pikiran kalau Tuhan bisa pelihara saya jauh sampai ke Sorong. Jadi di tahun 2021 kemarin saya lolos program pertukaran mahasiswa mewakili Unipma, dan dari sekian banyak mahasiswa di Unipma yang lolos, saya satu-satunya mahasiswa yang berangkat ke PT penerima. Jadi saya satu-satunya yang berangkat untuk mengikuti perkuliahan secara luring.
Saya berangkat tanggal 13 November dan saya pulang kemarin tanggal 20 Januari. Di sana selama 2 bulan ternyata Tuhan benar-benar menunjukkan sama saya. Tuhan menjawab semuanya, semua keraguan-keraguan saya, semua kekhawatiran saya. Saya pikir kalau saya nggak bisa jadi mahasiswa yang baik, saya nggak bisa jadi mahasiswa yang berprestasi, tapi ternyata kasih Tuhan itu benar-benar dinyatakan di tahun kemarin. Awal tahun dibuka dengan ayah saya sakit, tapi di akhir tahun kemarin Tuhan menutup dengan sangat luar biasa, di mana saya bisa ketemu dengan banyak orang, saya ketemu dengan banyak karakter. Tuhan juga menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita harus hidup bergantung sama Tuhan. Jadi selama saya di sana tuh saya nggak bisa berhenti untuk terus berterima kasih dan bersyukur, karena saya lihat anak-anak kecil di sana itu masuk di Alfamart itu kayak mereka tuh masuk di swalayan yang sangat besar. Jadi kayak mereka mau beli apa-apa tuh mereka tanya harga, mereka harus hitung uang mereka mau beli es krim, bahkan es krim yang menurut kita hanya 5.000 itu mereka harus bagi berdua sama temennya supaya uangnya cukup gitu. Terus anak-anak kecil yang mereka harusnya main tapi mereka harus bantu mamanya untuk jualan. Terus waktu saya akhir tahun tanggal 27 Desember itu saya berangkat ke Raja Ampat, sampai akhir tahun itu anak-anak kecil di sana itu bantu ibunya buat jualan itu keliling kampung. Dan kita yang di sini tuh harusnya banyak bersyukur karena listrik di sini tuh 24 jam. Jadi di Raja Ampat itu listrik hanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Selebihnya nggak ada listrik. Jadi kegiatan mereka ya cari ikan seperti itu. Anak-anak kecil itu saya tanya, terus kalau kalian nggak pegang HP karena di sana nggak ada sinyal gimana? Ya kalau kita mau cari sinyal kita harus naik ke bukit. Dan itu jauh banget jaraknya dan panas. Jadi nggak mungkin mereka kalau cuma berdua terus mereka naik bukit itu nggak. Jadi harus beramai-ramai gitu baru mereka naik. Terus waktu di Raja Ampat kemarin, karena mungkin mereka tahu ya ada binatang seperti itu, ekspektasi saya adalah anak-anak di sana tuh nggak sopan, tapi ternyata enggak. Mereka itu ramah, mereka mau membantu kita. Dan ada satu kunjungan di Pulau Dom namanya waktu itu tuh banyak anak kecil yang ngikutin gitu. Terus kok mereka tuh kayak bawa buku, karena saya nggak pakai kacamata waktu itu jadi nggak begitu kelihatan. Terus saya tanya, kalian dari mana? Mereka bilang, kita habis dari gereja. Rasanya saya mau nangis. Kayak anak kecil ini di masa pandemi yang seperti ini tuh mereka masih mau pergi ke gereja. Mereka masih bener-bener kayak Tuhan itu yang utama buat mereka. Terus habis itu saya kunjungin gitu, di atas itu ada seperti gereja gitu. Terus ada dosen saya bilang, kalau kamu mau ke gereja silakan naik, enggak apa-apa, bilang gitu. Terus habis itu karena ada mentor, kebetulan saya ditemenin buat saya ibadah di sana. Saya lihat anak-anak kecil di sana dan gereja itu ramai sekali, sama sekali nggak sepi. Jadi di sana itu di masa apapun mereka tetap beribadah. Dan di sana nggak ada yang pakai masker karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka bilang Tuhan adalah yang terhebat, Tuhan di atas segalanya. Jadi Tuhan itu di atas segala sakit penyakit itu. Jadi sakit penyakit itu tidak akan mau mendekat sama mereka kalau mereka yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Di sana 2 bulan saya juga nggak pernah pakai masker. Jadi kemanapun, ke kampus pun kemanapun tuh nggak pernah pakai masker. Karena orang sana yakin bahwa kalau kita percaya, sakit itu tidak akan mau mendekat sama kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi ibu-ibu di sana tuh bilang, sudah nggak usah pakai masker. Di sini tuh nggak ada corona, di sini nggak ada sakit-sakit seperti itu karena Tuhan itu jauh lebih hebat di atas segalanya. Sampai ternyata kalau kita hidup bergantung sama Tuhan, kita hidup bersyukur, kita mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun, kita nggak akan pernah kekurangan dan kita nggak akan pernah merasakan sakit penyakit. Karena
kita sakit karena kita ke-distract sama pikiran kita, nanti saya jangan-jangan sakit, nanti Tuhan nggak menyertai saya. Jadi mulai dari sekarang saya juga belajar, saya harus menghilangkan semua keraguan-keraguan saya, semua kekhawatiran saya, bahwa Tuhan nggak akan pelihara saya, tapi Tuhan akan terus pelihara saya dimanapun saya berada. Sampai saya jauh di sorong pun penyertaan Tuhan nggak pernah berhenti selama 2 bulan mulai dari saya berangkat sampai saya pulang. Terima kasih. Di sana di Papua, di Sorong, meskipun Indonesia saat ini mengalami pandemi, kita percaya bahwa anak Tuhan yang berpegang teguh imannya kepada Tuhan pasti akan menjaga, melindungi, meskipun beribu-ribu semerbak berlaksa-laksa, kita semua akan menontonnya saja. Karena itu sudah difirmankan di Mazmur 91 kalau tidak 92 itu, kita hanya menonton saja semuanya Bapak Ibu. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan apa yang disampaikan oleh hambanya itu menjadi sebuah rema bagi kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu cepat berbagi berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan.
sebab kami mengandalkan Engkau, sebab kami percaya akan Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua ini Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh berkumpul kembali, boleh kami bersekutu kembali, boleh kami sehati kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, berkati telinga kami, jadikan kami Tuhan murid yang baik, sehingga saat firman-Mu ditabur Tuhan kami boleh mengerti, mendengarkan dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami membuka hati kami untuk taburan akan firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah Tuhan jawaban dalam hidup kami. Ini hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup hamba-Mu. Hamba-Mu hanya alatmu saja, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini benar-benar Tuhan termeterai dalam hati kami dan merupakan Tuhan jawaban dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Kesaksian yang luar biasa. Semuanya karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Meskipun hari-hari ini masih dilanda kecemasan, masih dilanda namanya takut nanti kalau ada keserang lagi. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara semua bahwa kalau kita tidak menguji Tuhan ya, tetaplah kita juga harus prokes gitu ya. Tapi tetap kita juga harus menjaga kehidupan kita gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang karena bulan Februari, katanya kan Valentine gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang kasih gitu ya. Kalau anak-anak muda sangat senang sekali kalau di hari Valentine itu untuk merayakannya. Mereka akan merayakan bersama-sama, akan apa ya? Kalau yang masih Mbak Ina paling menanti-nanti tanggal ini gitu ya. Oh, nggak dapat apa-apa. Iya, identiknya dengan coklat gitu ya. Sudah dikasih ya Mas ya? Oh sudah, luar biasa. Bapak Ibu Gembala kita? Oh nggak dapat pancok lali popan. Tiap hari dikasih. Oh setiap hari, luar biasa. Mari kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan tidak hanya di bulan Februari aja kita harus melakukan hari kasih sayang, tetapi Tuhan mengajarkan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik adalah kasih. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kasih. Orang gampang sekali ngomong, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tetapi kadang-kadang kesenggol sedikit aja sudah tidak suka gitu ya. Sudah merasa sakit hati, sudah merasa wah, rasanya terpendam gitu ya. Beberapa hari yang lalu kita para wanita perdana untuk ibadah wanita gitu ya. Kita sharing-sharing, tidak dibuat secara biar nggak monoton ya. Ternyata Bapak Ibu, seorang wanita itu kebanyakan, tapi saya berharap wanita di sini tidak ya. Ternyata penuh pengorbanan gitu ya. Bagaimana dia mempraktekkan kasih dalam kehidupan rumah tangganya, bagaimana mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada yang karena meskipun suamiku jengkel nih, tapi kan aku harus ngasih. Meskipun anakku nakal, aku kan harus mengasihi. Ada lagi yang saya belum terbiasa, saya belum bisa karena saya belum berumah tangga gitu ya. Tetapi bukan berarti belum berumah tangga itu kita tidak bisa mempraktekkan tentang kasih Kristus.
Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kasih yang luar biasa yang kita harus belajar dari Tuhan Yesus gitu ya. Nah, bagaimana kita kan nggak bisa seperti Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu membuat sangat gampang supaya kita ini bisa mempraktekkan tentang kasih Tuhan. Kita tahu bahwa mungkin semuanya tahu bahwa ya kasih itu harus agape. Bapak Ibu, kalau kita mempraktekkan kasih agape, saya rasa semua orang belum semuanya bisa gitu ya. Saya sendiri pun, juga belum ternyata. Nanti kita akan tahu selama ini sebenarnya kita tuh kasih yang bagaimana. Ada beberapa kasih yang diajarkan, ada beberapa kasih adalah love gitu ya. Yang sekarang anak-anak muda ngomong lope gitu ya. Kan gitu ya, sarangi gitu ya, anak-anak muda dulu ya. Tapi kita juga ikut-ikutan biar tetap muda gitu ya. Kasih itu adalah persahabatan manusia dengan Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Jadi kasih itu adalah persahabatan manusia dengan Allah yang mempersatukan kita manusia dengan Allah. Yang paling utama dari kebijaksanaan kebijakan itu. Ini ditulis oleh Thomas Aquinas gitu ya. Nah, saya merenungkan ini, benar juga ya. Tanpa kita ada landasan kasih kepada Allah, kita nggak mungkin bisa gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan manusia itu, manusia masih daging ini, bagaimana kita bisa mengasihi gitu loh tanpa Allah gitu ya. Orang dijivit aja masih sakit gitu ya. Jadi ada kasih eros. Kasih ini jarang sekali kita mengekspos karena apa? Kasih yang bersumber pada daya tarik lawan jenis. Jadi jarang sekali dibicarakan kalau kita ngomong kasih ternyata ini kasih yang bersangkutan dengan lawan jenis yang hanya nafsu birahi. Lebih baik gak usah kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah kasih filia. Ini adalah kasih persahabatan, biasanya juga kasih persaudaraan, biasanya juga dipraktekkan di dalam kasih keluarga, ikatan keluarga lah. Karena kamu suamiku, karena kamu istriku, aku yang mengasihi kamu. Karena kamu anakku, aku yang mengasihi kamu. Karena kamu saudaraku, aku yang mengasihi kamu. Gak pantas nanti dilihat orang bagaimana rumah tangga bisa berantem gitu ya. Ini kasih filia gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kasih agape. Ini kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Sudah bisakah kasih agape mengorbankan diri kita untuk orang lain, berkorban? Wes, kamu nggak usah sakit, aku yang sakit. Sakit itu nggak enak loh saudara. Saya sendiri kalau mengalami sakit juga nggak enak. Terakhir pesakit itu juga nggak enak gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana tentang kasih itu. Kita akan buka di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mungkin kita sering sekali membaca ini, sering kali mendengar tentang ini, sering kali berbicara tentang ini, tapi mari kita mengulang lagi, karena firman Tuhan itu semakin diulang-ulang, semakin mantap, semakin remanya itu luar biasa yang Tuhan ceritakan untuk kita. 37 sampai 40 saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang genap. Perikopnya berjudul hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kasih ini adalah kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ada di sini. Andai kata kita hidup di zaman dulu, mungkin kita
kita akan kewalahan untuk bagaimana mempraktekkan hukum-hukum itu gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus itu datang menyempurnakan hukum Taurat, menyempurnakan semuanya sehingga tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Kalau kita ngomong aduh itu pasti sulit, tapi Tuhan Yesus mengerti tentang kita. Oleh sebab itu Tuhan membuat semuanya menjadi mudah. Kalau kita berbicara ya wes itu kan seperti biasanya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sudah cukup. Tetapi kalau kita memahaminya, kalau kita belajar, kita merenungkannya, ternyata dua hukum ini terkandung hal yang luar biasa. Kalau nanti misalkan pagi ini ada yang belum jelas, direnungkan kembali di rumah, minta hikmat daripada Tuhan, minta pengertian daripada Tuhan, nanti Tuhan akan jabarkan. Yang pertama tentang kasih adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan sikap yang seperti itu? Firman Tuhan katakan kasihlah Tuhan Allahmu di ayat yang ke-27. Ini menggambarkan tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh hidup kita ini harus mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan menjawab ini? Ternyata sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi waktu itu ada yang namanya orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Jadi ada mereka kelompok-kelompok tersendiri gitu ya. Nah, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dicobai beberapa kali aja Tuhan tetap bisa jawab. Saya terkagum bagaimana Tuhan Yesus berdiplomasi, bagaimana Tuhan Yesus menjawab, luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam segala hal mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersandar kepadanya, tetap berharap kepadanya. Dan tentu kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Jawaban yang pertama yang Tuhan berikan adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita harus mengasihinya? Yang diminta Allah dari semua orang yang percaya adalah kasih yang setia. Kasih yang setia itu yang bagaimana? Tadi pujian yang sebelum firman itu kan mengatakan kasih yang setia ya. Ternyata kalau kita mempraktikkan kasih yang setia itu apa? Walau 1000 rebah di sisi kiriku, banyak yang rebah di sisi kanan kita, tetapi kita itu tidak mengalami, kita itu melihat saja. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih yang menuntut sikap hati. Jadi kasih yang setia itu adalah kasih yang menuntut sikap hati. Hati kita bagaimana tentang mengasihi Allah? Sudahkah kita mengasihi dengan benar? Apakah kita cuma ngomong, Tuhan aku mengasihimu, terus kita menyanyikan lagu tentang kasih, terus kita menyanyikan lagu tentang setia? Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita bahwa meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia? Hari-hari ini sudah sangat dekat, Bapak Ibu. Rumor itu di mana-mana, bagaimana dengan vaksin, bagaimana dengan ini, banyak hal. Kalau kita bertanya kepada seorang rohaniawan, jawabannya begini, seorang dokter jawabannya begini. Nah, minggu yang lalu saya ketemu dengan dokter spesialis gitu, saya mengantarkan ipar saya. Kebetulan sekali dokter itu adalah masih saudara dengan kita. Kita tanya-tanya banyak hal, terus setelah itu saya memberanikan diri tanya. Saya tanya, maaf saya mau tanya untuk hal yang lain gitu ya. Bagaimana dengan vaksin? Karena hari-hari ini saya juga dapat kiriman-kiriman, vaksin itu gini, harus begini gitu ya. Terus kalau saya menjawab, saya masih bisa ditentang juga gitu ya. Nah, argumentasinya banyak. Akhirnya saya gini, ada beberapa yang belum tak buka videonya sampai sekarang gitu ya. Jadi hati-hati nanti kalau sudah 5G
hati-hati kita begitu menyalakan Bluetooth ini terekam semua gitu. Nggak tahu ya kalau Bapak kita sudah dapat belum Pak. Kalau belum tak kiringi Pak. Aku kesel ndeloke Pak. Capek panjang gitu ya. Jadi, penjabarannya juga panjang dan lebar gitu. Tapi kalau dikirim lewat WA nggak cukup Pak, harus lewat Telegram gitu. Kalau Bapak punya nanti tak kirimi Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya begitu bertanya, kalau menurut ini saya akan manggilnya kakak gitu ya, gimana tentang vaksin? Terus ya nggak apa-apa, vaksin saja gitu ya. Terus saya ngomong, loh bagaimana dengan rumor yang seperti ini gitu ya? Bagaimana dipandang dari segi kesehatan dan dari segi rohani? Saya tanya seperti itu karena beliaunya juga pelayanan gitu ya. Kalau enggak pandemi gitu, saya ingin mengadakan acara juga di sini gitu, nanti tentang wanita atau pramenopause bagaimana, karena beliau seorang dokter kandungan gitu ya dan sudah senior gitu ya. Ya sering berbicara tentang itu gitu, tapi karena ini pandemi beliaunya kan nggak berani kemana-mana karena usianya juga sudah hampir 70 gitu ya. Nah, terus dia menjelaskan vaksin aja gitu. Nah nanti kalau begini, oh enggak, saya jamin tidak gitu, karena pemerintah sudah sangat selektif. Kalau enggak nurut terus fungsinya apa? Pemerintah kan wakil Tuhan di dunia ngomong gitu. Terus kalau dari segi yang lainnya bagaimana, sangat penting. Nah, diimbangi juga. Ini beliau sarankan, diimbangi juga bisa vaksin influenza gitu ya. Kalau hari-hari ini masih ada yang positif dan itu sampai meninggal, kita lihat dulu memang dia belum vaksin dan mungkin ada komorbid gitu ya. Karena seperti itu, anak saya sudah rombongan seminggu apa 2 minggu yang lalu dia sudah vaksin influenza, saya baru kemarin gitu ya. Aku yang melawah gitu. Nah, ini bukan promo vaksin, tetapi saya ingin menjabarkan bagaimana kita ini harus bertindak gitu ya. Kasih yang bagaimana yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dulu. Kalau di firman Tuhan ini dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kita menuju ke atas, dan kasihlah sesama manusia. Jadi ada ke atas dan ada ke sesama. Jadi jangan dibalik, ke sana dulu aja, baru ke Allah. Bagaimana kita bisa mempraktekkan sementara kita manusia, sementara kita ini orang yang gampang tersinggung, kita ini gampang sakit gitu ya. Bapak Ibu, ada beberapa hari saya punya rekan kerja. Dia cerita-cerita banyak gitu ya tentang keluarganya gitu, tentang orang tuanya, sampai ibunya meninggal, ternyata adiknya hidup sendiri gitu ya. Tak tanya lah, bapak kemana? Bapak itu sudah pergi sejak lama ya, ternyata ibunya memendam. Bapak Ibu, wanita itu rentan penyakit. Bukan berarti pria juga tidak rentan, ada bibitnya. Wanita itu rentan untuk penyakit kanker gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa hidup sehat tergantung kita tuh memberi makan enggak sama penyakit kanker ini. Ternyata dia seorang pendiam. Tak tanya ibumu bagaimana pendiam kah? Pendiam, diam, tidak protes dan tidak punya, ya kalau nggak punya sahabat itu ya repot loh. Nggak bisa ngular ke unek-unek, tersimpanlah jadi kanker gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, maka dari itu Allah memerintahkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi total kita harus mengasihi Tuhan Allah. Tuhan memerintahkan seperti itu karena 10 hukum waktu perjanjian lama itu dirangkum menjadi 2. Ada yang untuk Allah dan ada yang untuk manusia. Jadi bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa percaya adalah kasihnya adalah kasih yang setia, yaitu bahwa kita tuh harus menuntut sikap hati kita menghormati dan menghargai Allah. Menghormati dan menghargai Allah. Bagaimana itu? Sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Allah.
Inilah sikap hati yang menghormati dan mempercayai Allah, bahwa kita harus mempunyai hati yang selalu rindu bersekutu dengan Allah. Yang masih pacaran, tentunya Mbak Ine sama Mas Manya pasti mempunyai hati yang rindu. Nanti kalau nggak ketemu berapa lama pasti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita sudah mempunyai menuntut sikap hati kita, maka kita juga berusaha mentaati Allah kita. Kita memperdulikan kehormatan dan kehendaknya di dunia ini. Kan kita masih hidup di dalam dunia. Jadi sungguh-sungguh, apakah kita setiap hari punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan kita? Apakah kita sibuk sendiri dengan pekerjaan kita? Kita sibuk sendiri dengan pelayanan, seolah-olah pelayanan Bapak Ibu Saudara semua, seolah-olah ini rohani, tetapi sebenarnya nggak rohani kalau kita beralaskan aku lagi pelayanan untuk keluarga mana, persekutuan dengan Allah bagaimana. Yang pertama, kita harus melayani Tuhan secara pribadi, ada persekutuan yang rutin, ada kerinduan yang selalu untuk Tuhan kita. Dan kita juga melayani keluarga, terus melayani pekerjaan. Yang terakhir baru melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan yang pertama, tetapi Tuhan yang pertama. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah akan mengungkapkan bagian dalam penderitaan, akan bisa menanggung penderitaan, memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah ini harus bisa juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan kita, dan kita bisa harus memperluas kerajaannya di dunia ini. Karena kita masih di dunia ini. Ini untuk membuktikan bagaimana kita ini harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Totalitas. Kasih yang sepenuh hati dan menguasai seluruh hidup kita. Seluruh diri kita dikuasai. Nah, kasih ini menyebabkan Allah mengutus anaknya untuk kita semua. Ini totalitas Allah kepada kita, kesetiaan Tuhan kepada kita, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita semua. Ini dasar dari semuanya. Kita buka di dalam Roma 12. Apa yang harus kita lakukan kalau kita itu mengasihi Tuhan dengan totalitas? Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, menjaga sikap hati kita, menjaga diri kita, sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita mulai ragu-ragu, bagaimana caranya saya bisa mengasihi Allah dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap akal budi saya, berarti kita tuh harus menjaga hidup kita. Karena kita akan totalitas mengasihi Allah. Baik hati kita, jiwa kita, baik hidup kita, baik akal budi kita. Dan Roma menegaskan bahwa hidup kudus, karena tubuh kita dipersembahkan untuk Allah. Ini yang pertama.
tentang kasih, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Yang kedua, kita akan mempraktekkan yang namanya kita harus mengasihi sesama manusia. Ya, ayat yang ke-39 firman Tuhan katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu semua mengasihi diri sendiri. Buktinya kalau sakit juga minum obat. Buktinya apalagi kalau kotor kita juga harus mandi. Kalau bekerja kita juga harus berpakaian rapi. Itu bukti bahwa kita ini mengasihi diri kita sendiri. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Dasar yang pertama untuk mengasihi kepada sesama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita sudah mempunyai kasih Allah, maka kita bisa mempraktekkan mengasihi kepada yang lain. Orang yang percaya itu adalah dituntut untuk mengasihi semua orang. Tidak pilih-pilih, karena kamu baik sama aku mengasihi kamu. Karena kamu tidak menyakiti aku mengasihimu. Bukan berarti tidak ada perselisihan, tidak ada beda pendapat, ada. Dalam rumah tangga pun pasti ada. Beberapa hari ini ada yang share, saya tuh sebenarnya cinta sama pasangan saya, soalnya dapatnya juga susah. Tetapi setelah berjalan seiringnya waktu 15 tahun pernikahannya, buyar Bapak Ibu Saudara semua. Saya mendengarnya tuh aduh miris gitu ya. Jadi dia harus cuman gara-garanya dianggap sepele-sepele, dianggap enggak. Bapak Ibu, kemajuan zaman itu kita tidak bisa menghindari. Medsos sekarang merajalela gitu ya. Kalau enggak ikutan nanti dipikir ketinggalan zaman gitu ya. Nah, gara-gara perkenalan dengan medsos, nah akhirnya sampai ada perceraian. Hati-hati, boleh bermain medsos boleh, tetapi jangan lupa kalau sudah punya pasangan. Boleh kita ini punya banyak teman, tetapi juga harus bisa jaga diri. Bapak Ibu, bukan berarti saya ini sudah sempurna, tidak. Kalau dulu masih ada Pak Kaleb, saya lumayan aktif gitu ya, sampai teman-teman apa-apa gitu ya. Tapi sekarang sejak ada saya harus tahu diri gitu. Nanti aku dikira pelakor, repot ini aku gitu ya. Terus aku berdiri di kuning mimbar, ada orang yang nuding gitu ya, repot juga itu ya. Nah, makanya saya sudah warang sekali sampai saya ditegur teman saya. Aduh, sekarang kamu kok berubah ya? Nggak seperti dulu, bisa cuap-cuap, bisa apalah, cepet lagi nih. Terus saya pasti harus punya banyak alasan untuk menjawab inilah, itulah, apalah. Tapi kebetulan memang kapan hari kan semua nomor hilang gitu ya. Nah, terus belakang sudah, apalagi alasanmu setelah ngomong nomornya, oh ya saya repot. Jadi saya banyak alasan supaya kadang-kadang juga, aduh ini nggak masuk angka, maksudnya ini orang kurang kerjaan, nggak perlu dijawab aja deh. Jadi saya mesti harus ekstra hati-hati karena status saya sekarang kan beda gitu ya. Tapi bukan berarti saya juga tidak mengikuti ya, pas mengikuti kadang-kadang juga malas buka WA gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari dengan kejadian seperti ini, artinya kita tuh mengasihi kepada sesama itu tidak sembarangan, tidak asal gitu ya. Seorang petani dia menabur benih itu juga tidak asal, dia menaburnya adalah di tanah, di persawahan gitu ya. Tidak di jalan, sembarang tak tabur, di jalan, di apa ya, mana tumbuh, gak akan bertumbuh. Begitu pula dengan kita, kita mengasihi itu juga harus kita ini melihat. Bukan berarti pilih-pilih,
gitu ya. Firman Tuhan juga katakan yaitu orang percaya itu dituntut untuk saling mengasihi bahkan kepada semua orang, termasuk yang memusuhi kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Artinya bahwa pada saat kita ini disakiti, kita nggak perlu toh membalas dengan sakit hati. Rugi Bapak Ibu yang kita pendam sakitnya, mereka sudah makan enak. Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang Kristen yang lahir baru juga kita harus mengasihi. Bapak Ibu, saya banyak memberi ilustrasi. Bukan berarti supaya kita ini lebih hati-hati. Beberapa hari yang lalu saya ini teringat dengan relasi dan teman gitu ya. Saya chatting, tak tanya bagaimana kehidupannya, bagaimana bla 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 semua, bagaimana masih ke gereja kah, masih. Jawabannya kelihatannya rohani, tapi menurut saya ya kurang gitu ya. Karena saya bukan hakim gitu ya. Jadi dia ngomong, oh ya saya itu sekarang pelayanan setiap seminggu sekali ada doa bersama untuk berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk lingkungan, untuk semua. Ada beberapa orang gitu ya. Nah, kamu sendiri bergereja di mana? Ya sesekali masih datang yang di gereja ini gitu ya. Nah, tapi saya sering keluar kota di sana. Terus tak tanya, lah kalau misi dan visi dan misimu itu hanya untuk lingkungan, bagaimana doa kamu bisa berhasil? Ya benar lah, makanya itu kan kamu perlu komunitas Pak Ibu ya. Supaya dalam komunitas yang besar, di dalam satu wadah gereja, kita bisa menyampaikan visi dan misi, kita bisa menyampaikan kerinduan kita, maka bisa terlaksana itu semua. Kalau cuma sebatas beberapa orang, bagaimana? Eksklusif kan? Nah, ya benar, tapi ya masih ada bla 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 yang lain. Nah, saya kira ya memang rohani, tetapi kurang rohani Bapak Ibu. Dia berdoa untuk begitu, tapi lingkup keluarganya sendiri, istrinya tidak bisa berbaur dengan yang lain. Apakah itu bisa tercapai? Benahi dulu keluarga kita. Mari kita mempraktekkan kasih kepada keluarga kita. Suami, istri, anak, saudara, orang tua. Bagaimana kita bisa mempraktekkan? Untuk kita bisa mempraktekkan itu, kita harus bertindak. Jangan kita menuntut orang lain, kamu mengasihi aku dulu, aku mengasihi kamu. Tetapi mari kita bertindak. Kita dulu yang berubah untuk mengasihi mereka. Dengan begitu orang akan melihat, oh ya benar bahwa Yesus ada hidup di dalam hidup kita. Itu adalah kesaksian hidup kita. Kita nggak perlu toh. Yang masih perlu kadang, tetapi akan cuap-cuap, kamu ini. Kita bisa diserang Bapak Ibu. Oleh sebab itu, orang percaya itu dituntut untuk mengasihi kepada semua orang, termasuk kepada musuh kita, termasuk juga kepada jiwa-jiwa yang baru. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Begini bunyi firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, kata Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita mempraktekkan ini.
Tidak saja di tanggal 14 Februari ditunggu-tunggu setahun sekali aku harus mempraktekkan kasih. Tidak, tetapi Tuhan Yesus katakan setiap hari. Bahkan yang di dalam lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, orang dekat kita, sudahkah kita bisa mempraktekkan kasih kepada keluarga kita? Kasih kepada saudara sesama seiman, kasih kepada sesama manusia, kasih kepada musuh. Semua itu harus kita lakukan dengan posisi harus tunduk kepada aturan serta yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa kasih itu adalah bijaksana, kasih itu adalah mendidik, kasih itu adalah membangun, kasih itu tidak memikirkan apa-apa. Bapak Ibu, kita bisa mengasihi orang lain. Aduh kasihan ya orang ini enggak punya pekerjaan. Oke, kita bantu. Kalau beberapa kali kita bantu, akhirnya orang ini jadi menanti bantuan, itu juga nggak baik. Setelah kita memberi ikan beberapa kali, ya kita selanjutnya harus memberi kail Bapak Ibu, supaya orang ini juga bisa mencari ikan sendiri. Setuju? Setuju. Makanya kita harus mandiri gitu ya. Nah itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengasihi kepada sesama. Nanti kalau ada Bapak Gembala dan Ibu Gembala lagi gak perhatian, aku gak iso mangan, gak dikei gitu ya. Padahal sudah beberapa kali dikasih gitu ya. Jadi jangan kita tuh menjadi pekerjaan untuk menanti bantuan gitu ya. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih ini adalah kasih yang luar biasa. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya percaya semuanya bisa mempraktikkan tentang kasih untuk mengasihi diri kita sendiri, yaitu seperti saya ungkapkan yang seperti tadi, bahwa kalau kita sakit pasti kita ini cari obat untuk supaya sembuh. Kalau kita ini kotor, kita ini perlu mandi. Dan kalau mandi itu tidak hanya mandi pakai air saja, tetapi ada sabunnya. Nah itu kita praktekkan. Kalau aku bisa mengasihi diriku sendiri, aku harus bisa mengasihi kepada orang lain. Dasarnya apa? Ya mengasihi Tuhan Allah dulu. Oleh sebab itu dalam menyatakan kasih kepada sesama, kita tidak boleh berkompromi mengenai kekudusan Allah, keinginannya dan kemurnian kehendaknya dan standarnya sebagai terdapat dalam Alkitab. Oleh sebab itu Bapak Ibu, patokan ini Alkitab gitu ya. Kita harus tahu bagaimana kita harus mengasihi. Kita buka dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. 1 Korintus 13 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan kasih kepada sesama kita? Mari kita hari ini membuat keputusan, hari ini kita ambil tindakan sehingga nanti kita bisa mempraktekkan tema kita 1 tahun ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sudahkah ini ada di dalam hati kita? Sudahkah ada di dalam hidup kita bahwa kasih itu adalah murah hati? Kasih itu tidak cemburu. Jangan gampang cemburu yang tidak ada alasannya. Semua bisa dibicarakan. Dan kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Jangan sampai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ngomong, lek gak aneh aku ya gak melaku, lek gak aneh sing main musik mana bisa gereja bisa berjalan. Jangan dikira Bapak Ibu, Firman Tuhan katakan tak ada rotan akar pun jadi, ya kan? Ya Mas ya. Nah, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya bahwa
Pada waktu kita ini misalkan dalam rumah tangga, dalam pasangan suami istri, dalam keluarga, kalau ada yang menyakiti, bahwa kita harus mempraktekkan tentang kasih ini, bahwa ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita sudah mempunyai kasih Allah dalam hidup kita dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat pasangan kita berbuat salah, saat keluarga kita berbuat salah, ingat bahwa Yesus sudah mengasihi kita, bahwa kasih itu menutupi segalanya. Artinya bahwa kita ini tidak mengingat-ingat akan kesalahannya, tetapi kita ini akan mengingat segala kebaikannya. Maka yang salah itu akan tertutup. Kalau dulu saya nggak berani bersaksi, nggak berani bercerita, tetapi hari ini saya harus bercerita. Kalau saya ikut camp wanita, kalau saya ikut retreat, kalau saya ikut seminar tentang wanita semua, saat saya disodori kertas, disuruh menulis, semua peserta disodori, tulis kebaikan suami dan kejelekan suami. Yang pertama yang saya bisa tulis tentang kebaikannya, semua tak tulis. Begitu masuk ke kolom kejahatannya, ketidakbaikannya, saya mandek Bapak Ibu, saya tidak bisa nulis. Karena setiap kali beda pendapat apa saya meneng gitu ya, terus saya mikir, ya masa nih oleh aku terus meneng wae terus makannya piye, terus oke, saya mengingat kebaikannya. Jadi setiap kali saya disodorkan hal itu, hal yang jahat itu, saya tidak bisa nulis. Belajar mempraktekkan, mengingat hal-hal yang baik, maka hal-hal yang tidak baik itu akan tertutup dengan hal-hal yang baik. Kalau nggak salah ya, pejangan orang zaman dulu, nasihat orang zaman dulu, kalau ingin mencari pasangan, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, dilihat bebek, bobot, bibit, gitu ya, benar ya Bu? Bibit, bobot, bebek. Nah, itu. Tetapi kalau sudah benar, kita kan minta tanda sama Tuhan. Benar gak ini untuk saya? Saya sebelum dapat Pak Khalid juga minta tanda sama Tuhan. Terus saya gini, sama-sama berdoa ya. Kalau nanti Tuhan tidak izinkan ya kita nggak berjodoh. Saya berdoa bodoh-bodoh gitu ya. Nah, setelah kita ini sudah dapat menjadi suami istri, apa? Telinganya juga harus ditutup, benar ya Bu? Mata juga harus ditutup. Supaya apa? Kita itu melihat pasangan kita. Dibina, perselisihan pasti ada, tetapi ada jalan keluarnya. Karena kalau orang yang baru menikah pasti selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Saya merenungkan kenapa ya orang kok selalu mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Karena kehidupan baru itu dimulai pada saat kita memasuki kehidupan rumah tangga. Dari latar belakang yang berbeda, dari status sosial ekonomi yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dipersatukan supaya membentuk keluarga yang baru, aturan yang baru, supaya nanti kalau nggak sama, loh aku tuh kalau ibuku masak sayur asam rasanya begini, loh kalau aku begini. Kalau semua mempertahankan hal itu, bodoh-bodoh nggak makan. Tetapi ayo kita membuat sayur asam dengan rasa yang beda untuk keluarga yang baru. Itu baru tercipta. Itu untuk mempraktekkan kasih kita, untuk menutupi segala kesalahannya dengan kasih. Ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jangan kita bersukacita atas penderitaan orang lain, tetapi mari kita sama-sama merasakannya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu, sabar ke segala sesuatu. Tak gampang Bapak Ibu. Sampai sekarang yang masih pasangannya utuh masih belajar terus, tidak akan pernah berhenti. Yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi
kasih tetap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita mempraktekkan tentang kasih ini. Dua hal yang harus kita praktekkan, dua hal yang Tuhan sudah rangkum dalam ini, dalam kedua hukum utama ini. Kalau perjanjian lama masih banyak 10, jangan ini, jangan ini, jangan ini, tetapi Tuhan sudah merangkumnya dalam dua hukum. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua terangkum dalam satu hukum, mengasihi sesama manusia. Kalau kita bisa mengasihi kepada sesama manusia, maka kita tidak membunuh, tidak berzina, tidak mengingini kepunyaan orang lain. Ada banyak itu ya, di dalam Keluaran ada. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan semua ini, maka damailah rumah tangga kita, damailah lingkungan kita, damailah kota kita, damai semua. Dua hal tentang kasih, Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Totalitas kita mengasihi Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga hidup kita supaya kudus dan berkenan kepada-Nya. Dan yang kedua, kita harus mengasihi kepada sesama manusia. Artinya kita mengasihi ke semua orang. Keluarga kita jangan ketinggalan. Kita bisa mengasihi orang lain tapi keluarganya keteter, berarti belum bisa mempraktekkan kasih. Tetapi mari kita mengasihi kepada sesama. Karena kalau kasih kita bisa menutupi semua kesalahan, maka kalau kedua hal ini bisa kita lakukan, maka kita bisa melakukan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema kita tahun ini. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, monggo Bu Catur, Mbak Ina. Amin.
Yesus kepada kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pujian ini adalah pujian yang lama. Mas Agus terus musiknya dimainkan, bahwa kasih Yesus ini sungguh indah di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menandingi kasih Yesus. Sungguh manis di dalam hidup kita. Hidup bersama Yesus itu tidak rugi, saudaraku. Dengan kasih-Nya kita itu menjadi orang yang bisa mengasihi sesama. Kalau kita bisa mengasihi sesama, sehatlah kita. Karena Tuhan itu tidak memberikan penyakit kepada kita. Rancangannya adalah rancangan kebaikan. Dan sangat mudah. Kita hanya obatnya hati yang gembira. Oleh sebab itu, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Yesus itu adalah nama yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam hidup kita, jangan pernah berhenti untuk memujinya. Jangan pernah berhenti mempunyai rasa yang selalu rindu datang kepadanya, selalu rindu ketemu dengan kekasih kita sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Mari kita angkat tangan kita, kita ulangi lagi pujian ini. Kita rasakan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Segala Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, Kasih-Nya kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. kepada saya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. benar Tuhan. Kasih-Mu pada kami Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau sampaikan pada pagi hari ini pada kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami
kami sadari ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita, sekarang kita juga mengasihi kita kepada Tuhan. Untuk yang bertugas mengerjakan kantor pelayanan, saya persilahkan. Dan untuk doa syafaat bangsa dan negara, saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Misha untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami, dan kasih-Mu itu sempurna kepada kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Bapa yang begitu sayang dengan kami, bahkan kami menjadi biji mata Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, pagi ini kami boleh membawa doa syafaat mengaturkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lah yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami, baik 1/10 yang menjadi hak Tuhan, persembahan syukur kami. Biarlah apa yang boleh kami bawa ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati bendahara yang mengelola, hikmat yang dari surga menyertai sehingga dapat mengelola berkat Tuhan ini untuk kemuliaan Kau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh keluarga besar GKN Adonai. Tuhan akan terus menguatkan iman kami di hari-hari terakhir ini, supaya kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau, sehingga hidup kami ini boleh berarti bagi Tuhan dan bagi sesama kami ya Tuhan. Engkau akan memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah situasi pandemi yang sampai hari ini belum berakhir, biarlah itu tidak membuat kami pesimis,
tetapi membuat kami optimis bahwa bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara yang besar ya Tuhan. Dan Tuhan akan tolong setiap keluarga, berkati kesehatan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit yang berbahaya, supaya virus Omikron ini tidak melanda negeri kami Tuhan. Kau bebaskan kami Tuhan, bebaskan jemaat GKN Adonai ini Tuhan dari virus corona. Mereka yang saat ini batuk, pilek, biarlah di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Sehingga hanya pilek biasa, bukan Omikron ya Tuhan. Itu doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati iman kami semua, supaya semakin bertumbuh di dalam Engkau. Usaha pekerjaan yang kami kelola, kami percaya Tuhan siap memberkati kami, sehingga kami tidak akan kekurangan, tetapi Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di masa pandemi ini Tuhan. Tolonglah supaya anak-anak kami diberikan hikmat, kecerdasan yang daripada Engkau, sehingga mereka bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang harus dikerjakan, khususnya mereka yang kelas 3, baik 3 mulai dari 3 SMP, SMA. Tuhan berkati karena mereka harus mempersiapkan untuk ujian akhir ya Tuhan, supaya anak-anak kami bisa lulus dengan prestasi yang bagus. Berdoa untuk anak-anak kami yang sedang di perguruan tinggi yang harus mengerjakan tugas akhir, baik itu tugas-tugas skripsi, tugas-tugas kuliah kerja nyata. Tuhan akan tolong supaya anak-anak kami bisa menyelesaikan semua tugas itu dengan baik, sehingga tahun ini mereka bisa wisuda ya Tuhan. Dan Tuhan akan menyiapkan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak kami ya Tuhan. Jadikan anak-anak kami ini menjadi alat Engkau sesuai dengan profesi mereka. Mereka tetap boleh melayani Engkau Tuhan, menjadi alat Engkau. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka nantinya ya Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan ya Tuhan, supaya anak-anak kami yang berencana mau kuliah Tuhan, tolong berkati supaya biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan tolong supaya anak-anak kami tidak pesimis. Anak-anak kami belajar beriman bahwa kalau kami ada kemauan pasti Tuhan buka jalan. Oleh sebab itu Tuhan berkati anak-anak kami, karena mereka adalah generasi-Mu Tuhan, yang akan melanjutkan kepemimpinan di negeri kami, melanjutkan kepemimpinan di gereja di Indonesia ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, baik kaum muda yang ada di tempat ini maupun di seluruh tanah air kami Tuhan, berkati mereka adalah generasi-Mu, mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan ini nanti akan jadi pemimpin-pemimpin di daerah mereka masing-masing. Bahkan Tuhan, Engkau akan naikkan anak-anak Tuhan ini menjadi orang-orang yang punya pengaruh di negeri ini Tuhan, untuk pekerjaan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Presiden kami dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan akan terus menaruh hikmat, Tuhan memberikan kesehatan yang prima, Tuhan terus akan menolong di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan beri hikmat, pasti bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kami terus berdoa supaya setiap kota-kota di negeri ini Tuhan akan lawat, sehingga akan terjadi hujan pertobatan Tuhan. Kami percaya kalau Indonesia ini banyak yang bertobat, negeri ini akan semakin damai ya Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa membawa saudara sebangsa setanah air ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu Tuhan, mereka adalah saudara-saudara kami. Tuhan akan selamatkan satu persatu. Secara khusus di Madiun di mana kami tinggal, biarlah Tuhan juga akan lawat supaya banyak jiwa diselamatkan. Kasih mereka ya Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sambil cepat lupa kita berdiri kembali. Right.
Bapa yang penuh kasih dan kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat dan puji sudah kami naikkan di hadapan-Mu dalam puji-pujian penyembahan kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan, membangun, mengoreksi, dan untuk kami lebih mengasihi Tuhan dan sesama kami. Tuhan terus akan menopang, menolong kami, beri kekuatan kami untuk melakukan firman itu, supaya firman itu terus-menerus yang menghidupi dan yang menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman itu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan untuk seluruh umat-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong mereka. Secara khusus Tuhan berdoa untuk mereka yang sakit. Berdoa untuk Mbah Sudidi yang sakit karena siram air panas di mukanya. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan keringkan supaya tidak terjadi infeksi dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, sembuhkan anak-Mu. Demikian juga untuk Busul yang meriang, yang greges, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bu Martini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk jemaat-Mu yang lain yang mungkin tidak sebut namanya, yang saat ini juga mereka yang sakit, Pak Bambang, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan, supaya pulihkan Tuhan, stroke supaya Tuhan akan lawat. Demikian pula ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan untuk semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati mereka dalam pergumulan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, mereka yang bergumul untuk tempat tinggal, rumah, Tuhan berkati. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka yang bergumul Tuhan untuk keturunan, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang saat ini bergumul untuk kehidupan keluarga, kalau ada masalah dalam keluarga, Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Jauhkan kiranya dari segala perpisahan, jauhkan kiranya dari segala perselisihan, jauhkan dari segala pertengkaran. Damai sejahtera, sukacita senantiasa. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada jemaat-Mu, dan juga berikan kepada mereka roh takut akan Engkau, supaya jemaat-Mu semakin dewasa secara iman, mereka semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani. Makasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, Kau juga akan lindungi sertai kami sampai di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Maulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat teduh sejenak.